Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube aku. Bersama channel YouTube-nya Mbak Novi nanti akan ini ya, akan Mbak di-post Novi itu juga. siapa ya? Ini Mbak Novi itu ada seseorang yang ada di samping saya, ini cantik banget, pakai glasses. Halo halo. Jadi di sebelumnya kan, kita udah bahas tentang pre-arrival, sorry bukan ya, tapi lebih oh iya persiapan ya? Bener bener, Mhm. pre-arrival, ke US, di video yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang ini adalah waktunya kita bahas tentang post-travel atau, bagaimana sih kehidupan setelah nyampe di US itu seperti apa, gitu. Kita masih di Indonesia ya. Nah, Mmm, sekarang kita sudah ada di sini, ada di sini, di di sini US, heeh. ya, di ruang yang berbeda gitu. Benar. Tapi saya sama Mbak Novi itu ada di, kota yang berbeda. Jadi Mbak Novi Iya, itu ada di di state yang berbeda lebih tepatnya ya. berbeda. Ada di Mhm. mana, Mbak? Saya di Tempe, Arizona. Kak Tulisannya tempe ya teman-teman, tapi bacanya mhm, Tempe. oke. Kalau aku di Tahu loh. Kalau saya di Richmond, Virginia, kayak gitu. Oke. Nah, langsung aja nih. Kalau menurut Mbak Novi, bagaimana sih kehidupan selama di US ini gitu? Apa yang menurut Mbak Novi itu beda banget sama Indonesia? Oke, sebelum saya jawab, ada disclaimer dulu ya. Jadi ini, it depends on, personal experience teman-teman. Jadi Mhm mhm. pengalaman saya bisa sangat berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lainnya begitu ya. Nah, saya sudah lebih dari sebulan di sini, dari sisi cuaca jelas berbeda. Oke, cuaca pasti ya, nggak ada di Indo kayak gini. Iya, cuacanya di sini, di tempat saya ini nggak ada salju, kalau di tempatnya Mbak Farida tuh ada salju ya, lebih Mhm, lebih dingin dari tempat saya. Tapi bener dingin banget, mhm, bagi saya di sini sudah cukup dingin walaupun nggak pernah minus gitu ya, mhm. tapi kalau malam itu bisa 2, 3 derajat gitu. Kemudian karena di Oh, sini banyak gurun gitu ya, jadi anginnya tuh mhm, kayak angin kering gitu ya. iya, Jadi heeh, apa namanya, eee yang jelas pertama cuacanya. Jadi di sini mhm, walaupun siang panas gitu, tapi ini lagi winter gitu ya ceritanya. Jadi tetap dingin mhm, gitu ya, tetep tetap dingin ya, anginnya Mbak, ya, dingin. heeh. Betul, jadi saya jam 9, jam 10 keluar gitu tuh masih harus pakai jaket tebel gitu, kalau enggak udah dingin banget gitu ya. Dingin banget, mhm. Itu satu. Cuaca, 2 mhm. cuaca, 2 apa Mbak? Makanan ya Mbak ya? Iya, kalau aku mungkin makanannya aku picky banget, Mbak, milih banget. Kalau Mbak Novi kan gimana gimana Mbak Novi? Kalau saya masak setiap hari. Maksud saya di sini nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di rumah saya itu tiap sejam ada tukang bakso lewat, ada tukang siomay lewat gitu-gitu ya. Mhm, Di sini nggak ada sama sekali itu nggak memang ada wajib, sama sekali ya, apa namanya, saya harus masak gitu ya, mhm, tapi saya paling masak sehari sekali tapi buat, sehari begitu buat ya. seharian, Jadi kembali seperti anak kos gitu. iya, mhm mhm, dia kan buat siapa lagi gitu, Mbak, ya, Iya, maksudnya buat kita, betul. mhm, Di sini ada, rumah makan, restoran ya, restoran, nggak ada yang warung makan pinggir jalan kaki lima itu nggak ada. mhm mhm, Dan jauh-jauh tapi ya teman-teman, jadi, heeh, saya ke mana-mana harus jalan gitu ya, naik bis, karena di sini mhm. semua serba mobil gitu. Jadi Mhm, nggak ada nggak motor. ada motor ada tapi semacam Harley Davidson Iya, oh gitu-gitu gitu. ya. Oke. Itu pun juga sehari lihat paling sekali Oh, sekelibat iya gitu iya. aja. Jadi Yang memang blazer-blazer jarang, gitu ya? jarang sekali. Nah, karena kemana-mana jauh, kemana-mana harus jalan kaki, ya mau nggak mau akhirnya jadi anak kos yang rajin. Bener bener. Seperti itu Jadi ya. harus effort-nya lebih, Saya Mbak, nggak ya? punya meal plan seperti Mbak Farida. Kalau Mbak Farida punya meal plan, tinggal ambil gitu ya. Kalau saya nggak ada. Mhm, Gitu. iya Terus sih. apa lagi Mbak Farida? Mbak Farida juga dong cerita dong. Iya, sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Novi, yang pertama jelas cuaca sih ya, kayak apalagi di saya nih kan kayak dingin banget gitu, maksudnya di atas bukit, terus, Daerah eee pegunungan gitu ya Mbak ya, di Richmond? area pegunungan, terus kan di suburb, jadi kayak ya nggak deso banget sih, tapi kayak yang memang nggak banyak rumah gitu di sini dan Mhm. masih hutan gitu, terus rusa di mana-mana maksudnya. Pertama syok sih ya karena ada sekumpulan rusa gitu ngeliatin kan di tengah hutan, kayak aku tuh, "Ih itu apaan?" gitu kan, horor gitu ya. Terus kan soalnya nggak expect kan ada, mata-mata gitu kan. Ternyata mereka diem dulu, jadi mereka tuh ngeliatin aku, terus ya rusanya tuh kayak yang
ini kalau di Indonesia udah pada di-hunt mungkin ya, kalau diburu sama orang Indonesia mungkin udah bisa dimakan atau mungkin Betul 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 diambil betul. dijual ke kebun binatang atau apa kan mungkin dapat uangnya. Tapi kalau di sini bener-bener liar banget. Kayak Hmm. nggak boleh gitu loh, nggak boleh. Jadi biarkan mereka hidup dengan Seru liar itu, gitu. ketemu rusa loh, seru ya, tanpa harus ke kebun Iya, binatang ya. saya sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Novi. Jadi pertama Hmm. cuaca, terutama kalau lagi kayak mau salju tuh ekstrim banget dinginnya. Terus selain cuaca tuh makanan, apalagi makanan saya udah disediakan. Jadi maksudnya kalau Mbak Novi kan at least ketika masak sendiri bisa memilih sesuai dengan lidah paling tidak ya. Kayak milih-milih tuh bisa gitu. Aku bakal bisa makan ini. Tapi kalau di aku apapun yang dikasih karena disediain ya lu harus makan gitu. Kayak Ya, kadang nggak jauh ya katanya ya dari tempat ambil makanannya jauh ya dari rumah. banget banget. Itu Hmm. bagi seorang kita yang orang Indonesia terutama Farida yang nggak pernah kayak hampir nggak pernah jalan kaki jauh. Kemana-mana kan kita pakai motor. Itu cukup jauh banget. Jadi jalan tuh bisa 15 sampai 20 menit menuju ke dining hall jalan kaki. Itu sekali jalan, berarti bolak-balik Iya, lebih dari setengah benar. jam. Bolak-balik bisa lebih dari 30 menit. Aku biasanya total 45 sampai 50. Jadi aku Wah, harus save 1 jam itu untuk take meal. Itu kalau aku dine in langsung kayak makan di tempat kan otomatis habisin banyak waktu juga ya itu tambah panjang lagi gitu. Jadi sampai rumah lapar lagi ya. makanya jadi kita suka bawa aja gitu. Jadi bawa tas kan bisa di take away gitu dan jalanannya tuh masalahnya nggak yang lurus Datar gitu. gitu. Pertama turun, terus naik dikit di Naik. kampus, terus nanti pas balik ya berarti naik. Apalagi menuju rumah tuh naik banget kayak yang ya Itu ada Allah. tangga berundak itu atau enggak? Enggak, Atau jalan raya. Jadi bener-bener yang jadi wah tadi itu pas berarti energinya ini banget ya. sampai Mbak kalau aku sendirian jalannya itu Hmm. kadang berhenti tuh di tengah jalan karena ambil nafas dulu. Sampai masker tuh udah pasti aku copot karena kan bengkap kan. Nah, kayak tadi juga kan snow kan. Jadi bener-bener pas turun itu kita harus hati-hati banget. Kalau enggak kita Licin ya. licin kegelincir gitu kan. Jadi aduh di sini itu ya di sisi lain enak, mungkin tinggal ngambil makan. Perjalanannya nggak enak. Ya ada plus minus ya teman-teman. Jadi ada plus minus untuk Mm-mm. masalah makan itu. Tapi Mm-mm. ya saya memang sejauh ini masih masak dan kebanyakan memang makanan Indonesia. Jadi kemarin Mm-mm. saya bawa banyak bumbu gitu ya. Mantap. Ya, dan apa ya? Ya masak sendiri Banget. jadi anak kos gitu. Iya, iya. Padahal walaupun saya di rumah ibu rumah tangga itu jarang banget masak gitu, tapi di sini Mm-mm. dipaksa harus masak gitu. Ya soalnya mau beli jadi kan beli apa gitu kan adanya pizza Iya. gitu-gitu kan. Di Bener sini banget. kalau mau apa semacam GoFood gitu ada kan, ada Uber Eats gitu. Cuma ya Ada karena di tuh. sini tuh ada tips lah, ada delivery, Iya bener-bener. ada Di sini ongkos tuh kiriman dan macam-macam. Dah serba kalau duit lah. bayar kalau bayar double-double banget ya kayak kita harus ngasih tip kayak yang what gitu kan. Dan itu sekali sekali makan itu ya kisaran 10 sampai $15 gitu. Itu kalau dirupiahin ya hampir 150 sampai 150, 200 ribuan 200 gitu. bener Itu iya. katanya di sini udah murah loh. Teman kita yang di Hawaii itu bisa sampai 20 lebih gitu sekali makan gitu. Jadi Itu apa? Untuk biaya makannya apa tipsnya? Tipnya? untuk enggak ya udah semuanya udah makan sama tip itu Oh. kalau di Mm-mm. Arizona itu kalau sama minum itu kisaran $15 gitu ya. Kalau di Hawaii itu katanya bisa sampai 26 kayak gitu Mm-mm. ya. Jadi Yap. beda state beda gitu ya. Jadi kalau Mbak Novi sendiri nih, Hmm. ada nggak pengalaman paling lucu atau yang tidak terlupakan nih selama di sini di US? Yang Baru pasti banyak saja ya, sih. tapi yang paling Saya ini udah pernah cerita sih sebenarnya secara personal ke Mbak Farida ya. Jadi ya kan di beda ini. Ini yang di dengerin banyak orang. di US ini di tempat saya di Arizona ini lumayan banyak homelessnya atau orang-orang Mm-mm. yang hidup di jalan gitu ya. Mm-mm. Nah biasanya saya kurang tahu pastinya, tapi katanya orang-orang yang hidup di jalan itu ya orang-orang yang istilahnya apa ya mungkin dulu pernah melakukan tindak kejahatan, Hmm. kemudian susah mendapatkan pekerjaan dan lain Mm-mm. sebagainya. Ada yang imigran dan lain sebagainya begitu ya karena tempat saya ini berbatasan langsung dengan Meksiko gitu ya. Jadi Mm-mm. di sini
banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau di Arizona itu apa-apa bilingual. Bilingualnya itu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol karena Spanyol, Meksiko pakai bahasa Spanyol kan. Nah, jadi dimanapun itu, mau di bis, mau di kayak kantor-kantor administrasi itu selalu bilingualnya itu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol karena memang banyak orang dari Meksiko yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, pengalaman saya itu saya lagi di bus stop, lagi di halte bus gitu nunggu bis saya. Nah, biasanya kan homeless ini banyak sekali kumpul di halte bus gitu ya di sekitar, enggak cuma di sekitar kampus, di halte bus mana-mana tuh banyak gitu. Terus saya duduk kan nungguin bis gitu, tiba-tiba dideketin, dimintain rokok. Wah. So, do you have cigarette? Gitu. Lalu ya saya hanya awalnya kaget. I'm sorry, I don't smoke gitu. Saya otomatis bilang gitu. Tapi untungnya mereka ya sudah gitu ya. Lalu kedua kalinya saya digituin lagi ya saya udah bilang gitu aja gitu. Jadi maksud saya pengalaman menarik gitu loh. Saya pakai jilbab gitu ya. Saya nggak tahu mereka tahu kok jilbab ini atau enggak, atau konsep gender misalnya perempuan berjilbab itu tidak seperti itu. Saya kurang tahu, tapi aneh aja gitu. Saya yang dimintain rokok, saya padahal ada beberapa orang lain dan laki-laki gitu ya. Itu bahkan tidak disapa. So I don't know gitu ya. Mungkin karena melihat saya orang asing. Orang Asia atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Dan pernah saya makan di salah satu restoran sama teman saya gitu, tiba-tiba ada yang menyapa assalamualaikum gitu ya, saya bilang waalaikumsalam, lalu dia mulai cerita saya nggak minta uang tapi saya minta makan bla 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 bla, padahal makanannya mahal kan. Ya tapi untungnya teman saya lebih lama di sini, jadi dia yang memberi jawaban gitu ya. Intinya bilang bahwa kita di sini juga mahasiswa gitu ya, terus uang kita terbatas dan lain sebagainya. Kita mencoba memberi pengertian. Tapi mungkin kayaknya mereka memandang orang yang Muslim, Islam itu seperti lebih lebih suka menolong lah mungkin dalam mereka. Ya itu sebenarnya yang aku takutin personal aja sih, kayak takut gelap karena kan aku dapat rumahnya tuh di atas bukit. Jadi ketika jam 4:30 itu udah mulai gelap kan. Jadi mungkin lebih ke personal ya, kayak ya siapa sih yang mau lewat gelap sampai ke sini gitu kan. Terus kayak merasa agak intimidating kan sih. Ya sometimes ke aku ya manusia juga bisa atau something yang lain kan gitu kan, yang ya kita juga ada di dunia orang, tetap aja lah barang kayak gitu ada gitu kan. Dan ya aku sih nggak comfortable kalau misalkan udah gelap terus di sini juga sepi banget. Mbak Farida sering pergi-pergi sendiri naik bis sendiri gitu nggak? No, never. No, never ya, itu perbedaannya. Kalau saya kemana-mana sendiri kan kebanyakan gitu kan. Ya ada beberapa sama teman, tapi saya juga banyak pergi sendiri gitu, naik bis gitu. Jadi hal-hal seperti itu di sini yang naik bis itu ya rata-rata kalau nggak mahasiswa ya homeless kayak gitu ya. Jadi isinya dunianya lumayan keras di sini. Iya sih, banyak perbedaannya teman-teman. Jadi di sini setiap state mungkin ada beda-beda. Iya, ada kebijakan berbeda, ada kejadian berbeda. Jadi teman-teman nanti kalau ada nanya nggak bisa mengeneralisir kayak Amerika bakal kayak yang administrasinya beda-beda gitu loh. Nanti kalau ngurus administrasi pun beda-beda, betul. Nggak sama gitu. Bener banget. Jadi kita nggak bisa nyamain, nggak bisa mengeneralisasi kayak Amerika itu keras seperti yang Mbak Novi katakan, atau mungkin Amerika itu scary gitu, kayak maksudnya ya, sepi banget kayak di saya gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi sub-state itu beda ya, kayak di Indonesia kan beda ya, Jakarta sama Bojonegoro mungkin rumah saya kan beda beda. Nah, next question nih, menurut Mbak Novi bagaimana sih perasaannya setelah sampai di US dan mengajar langsung di US ini seperti apa? Ya, sayangnya saya tidak mengajar langsung gitu ya. Saya tidak punya kesempatan itu, bahkan kemarin saya mengambil kelas untuk in person, untuk kuliah gitu ya. Tapi ternyata profesornya juga mengajar dari rumah gitu. Jadi profesornya mengatakan
if you want to go to campus, ya boleh gitu. Tapi saya mau mengajar dari rumah, lalu apa Iya, terus fungsinya ngapain gitu? kita pergi ke kampus gitu kan? Hanya untuk cari wifi Ya, jadi gratis padahal di suruh rumah nonton ada. beliau di layar juga. Gitu. Iya, bagi Mm-mm. saya kok nggak guna banget gitu. Jadi, gitu. Mbak Novi kan ambil 2 kurs ya, itu dua-duanya ini remote? Iya, jadi kalau waktu saya ambil itu Mm-mm. in person harusnya, tapi pada kenyataannya semuanya online karena Semuanya online. pengajar dari rumah gitu loh. Kita boleh ke Mm-mm. kampus, disediain ruang, ada semacam layarnya, tapi ya buat apa gitu. Pada kenyataannya nggak ada yang ke kampus gitu. Iyalah, jadi kayak nonton movie gitu dong berarti kan, tapi bedanya nonton lecturing tuh. Iya, makanya Iya, jadi iya. ya Mm-mm. sudahlah gitu. Apalagi saya cuma audit kan, saya tidak seperti Mbak Farida yang Eh, kredit. eh. Saya hanya Eh, audit eh. gitu. Ya sudah, saya mengikuti dari rumah gitu. Mm-mm. Jadi Em, saya biasanya perginya ya kalau weekend aja keluar kemana. Kalau nggak weekend ya di sini aja. hmm, Hmm. dan talking about credit audit, sometimes aku agak bukan menyesal ya, tapi kayak one of salah satu kursus ya course yang aku pilih tuh kayak aku agak menyesal gitu Mbak ngambil karena mikirnya apa ya? Pertama dia remote gitu kan. Dan aku kan maunya Apa itu kelas nama kursnya apa? ya dia tentang kurikulum sih, Hmm. kurikulum high school for American high school gitu dan Hmm. eh, itu didesain untuk S2 gitu loh. I mean Hmm. gimana ya? Jadi aku yang sebagai outsider sedangkan orang-orang di dalam kelas ini adalah mereka yang sudah jadi guru, sudah di Amrik. Ibarat Hmm. kata tuh sudah punya basic S1, udah tahu kayak kurikulumnya tuh udah biasa banget. Sedangkan Hmm. Fomi kayak what kurikulumnya aja aku nggak tahu gitu kan. Terus apa namanya ada namanya SOL Standard of Learning gitu. Terus tiap Iya, state iya. itu beda. Dan aku harus Hmm. nyari sendiri Virginia itu seperti apa gitu. Dan Hmm. oh my god, itu aku sampai jujur aja kemarin ngerjain lesson plan tuh bener-bener kayak yang oke, aku bener-bener nggak tahu apapun kayak ya udah aku kerjain aja. Aku Hmm. kirim ke profesornya dan aku bilang kalau ya I'm a bit slower gitu loh karena ya aku bukan dari Amerika untuk memahami Hmm. kurikulum semuanya juga aku baru tahu semua gitu dan Hmm. kata Hmm. beliau nggak apa-apa gitu semuanya belajar dan beliau menghargai dan cuman diminta submit aja Hmm. langsung nanti dikoreksi kayak gitu. Oh ya udah. Iya, hebatnya dosen Amerika tuh seperti itu ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi nanti Mbak Farida boleh cerita, tapi kalau menurut saya tuh dosen Mm-mm. Amerika tuh bener-bener understanding-nya tuh luar biasa Bener gitu ya, banget. motivating-nya itu luar biasa Mm-mm. sekali. Mereka tidak pernah menganggap kayak mengunderestimate orang lain gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau kita nggak bisa jujur itu ya malah kayak dimotivasi, malah bukan kayak dibiarkan gitu Oh, loh. oh bener. Profesornya baik-baik gitu kan. Ya. Kalau aku sih pokoknya udahlah aku paham nggak paham tuh tugasku kerjain aja pokoknya sesuai sebelum deadline gitu entah nanti gimana hasilnya. She got an A last semester. Oh my god. Perfect A, really everyone. Oh my god sampai aduh kayak gitu dah Mbak. Jadi Perfect A. kayaknya kalau aku yang kursus yang tadi aku sempat bilang aku agak nyesel itu aku nggak expect A sih. Aku bilang udahlah aku dapat B aja udah alhamdulillah gitu. Keren. Kalau Let's saya see gitu. apa namanya? Ya itu alhamdulillah udah empat mata kuliah kan ya sama Mm-mm. semester kemarin tuh dosen-dosennya tuh benar-benar encouraging banget. Mm-mm. Mereka itu benar-benar ya itu kita bisa atau kita nggak bisa tuh tidak yang kemudian mengunderestimate, Bener banget sih membeda-bedakan bener. gitu. Bahkan kalau kita bilang nggak bisa tuh benar-benar dibantu, dicariin referensi, Mm-mm. Mm-mm. dijelasin gitu-gitu ya. Jadi Mm-mm. itu yang kayaknya perlu apa ya kita perbanyak di Indonesia ya Bener, dosen-dosen yang bener banget. encouraging gitu ya, Encouraging, guru-guru yang motivating gitu loh ya. bener. Dan selain encouraging, motivating tuh yang aku tangkap banget dari para profesor ini atau dosen ini adalah mereka tuh passion tuh, sabar. Jadi kadang kan bukan aku apa ya kayak kalau compare to teacher di Indonesia kan kayak halah kok lemot tenan tuh cah Aja kayak gitu nggak kan. bisa gitu. Ya, kok suwe tenan kok gak paham-paham gitu kan. Tapi kalau di sini kayak yang even Iya, kamu mending ngaku kalau kamu nggak tahu, you don't ya, understand, you betul. are stupid. Better kamu tuh malu sekarang daripada kamu tuh malu nanti gitu loh.
Kayak Nggak bakal malu juga, nggak mereka. iya. Maksudnya kadang kan Indonesia kan gengsinya tinggi tuh Mbak, kayak Iya. ntar kalau gue tanya, kalau aku ngaku kan Hmm. kayak nggak ini. Jadi kalau aku sih kayak yang mending langsung nanya, ngomong terus. Kalau di sini beneran there is no stupid question, beneran itu ya, tidak hanya di ucapan saja kalau di sini ya. The real ya, kayak mau nanya sereceh apapun tuh bakal tetap dijawab dan bakal orang-orang Iya, tetap respect gitu kan. iya betul. Dan kayak nggak ada yang salah kan, karena kita juga orang bukan orang Amerika, kita orang asing gitu, dan ya pasti mereka maklumi lah, everything is new for us, jadi kita nanya, why not gitu kan. Ya pokoknya entah kenapa saya ini banget jatuh cintanya itu sama karakter-karakter dosen yang super motivating banget. Dan passion, sampai kadang ngadain kayak, oh kamu mau nggak sesi Zoom sendiri sama saya, yuk kita bahas gimana part mana yang kamu nggak paham gitu. Dan kita bisa istilahnya apa ya, saya kayak kita bikin appointment sama dosen itu loh, kayak namanya office hour ya, ada office hour. Di office hour. Kita juga sebagai TA kita punya office hour gitu ya, jadi kapanpun mahasiswa mau konsul ya kita ada buat mereka kayak gitu. Bener sih. Pokoknya teman-teman kalau mau merasakannya berarti harus studi di US dan rasakan sendiri perbedaannya. Oke. Sekarang kita next question. Ada 2 lagi. Jadi Mbak, one day nih kalau ada kesempatan lagi, Mbak Novi mau nggak balik ke negara ini? Jujur. Oh iya, udah jujur. Nggak apa-apa sih, tapi kasih alasan nggak, why not? Iya. Kalau mau ya, tapi karena saya ini seorang istri. Berarti maunya sama keluarga datangnya. Yang sangat manut sama suami, jadi tergantung ridho dan izin suami saya. Masya Allah, soleha sekali. Jadi malu yang single. Ya, jadi kalau dan saya berharap next, kalaupun saya ada kesempatan untuk keluar negeri lagi, entah itu dimanapun, saya berharapnya bisa bareng sama keluarga, sama suami dan anak-anak saya kayak gitu ya. Jadinya menurut saya lebih asik. Iya pasti kan, kalau udah punya keluarga kecil tuh ya why not kita bring mereka semua gitu kan. Kayak kalau aku jadi Mbak Novi ya pasti gitu, karena sama masih single, jadi yang kayak by the way. Teman-teman aku yang di serumah ini pada kayak jealous gitu, kayak ngerasa, Farida kamu besok ada kelas nggak? Besok kan Monday kan, Senin. Terus aku bilang, no I don't have, I'm only busy like on Tuesday, Wednesday and Thursday. Terus mereka tuh kayak shock, what? You have only 3 days, dan 4 days-nya itu kayak free. Mereka tuh kayak, oh Farida I'm just jealous with you gitu kan, bener-bener gitu. Ya, I'm good with envy now. Iyalah, saya seminggu itu Senin sampai Jumat tuh kayak mau mandi sama makan aja tuh eman-eman gitu, saking banyaknya kerjaan. Oh my god. Iya sih Mbak ya, tapi menurutku meskipun kayak saya cuma punya 2 kursus, maksudnya 2 mata kuliah, terus 1 kelas juga, tapi kayak ngerasa tugas itu nggak pernah berhenti. I don't know why. Kita sesama FLTA gitu ya, kemudian tugas utama kita adalah mengajar bahasa Indonesia dan juga kuliah gitu. Tapi pada kenyataannya juga berbeda-beda ya Mbak ya, maksudnya Mbak Farida ini hanya ada 1 kelas, saya ada 2 kelas gitu ya. Ada teman lain yang 3 kelas. Ada teman lain yang 3 kelas, yang ada yang mahasiswanya kurang dari 10, ada yang lebih dari 10 gitu. Jadi memang beda-beda, tidak bisa disamaratakan gitu ya. Kemudian saya masih ada kewajiban untuk asisten di 1 kelas umum yang lain kayak gitu ya. Jadi tidak hanya ngajar bahasa Indonesia kemudian kuliah, tapi saya juga asisten dosen gitu. Jadi saya ngoreksi, grading dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang tugasnya itu beda-beda teman-teman, tidak bisa disamaratakan. Oh FLTA hanya seperti ini, hanya ini, tidak bisa seperti itu. Bener sih, bener banget. Dan apalagi kan aku ada 1 tambahan kelas yang ikut kelas gamelan itu ya, kan diundang sama profesor yang dia memang sudah expert di bidang musik Indonesia, dia bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar banget. Terus tapi orang Amerika asli, bisa bahasa Bali sama bahasa Jawa juga gitu, karena beliau tuh kayak bener-bener mungkin lebih banyak tahu beliau tentang budaya Jawa daripada aku, makanya kadang ngerasa ya Allah,
kayak aku tuh nggak tahu Ya, apapun sebagai kita hanya orang lahir di Indonesia. Jawa gitu ya, numpang lahir di Benar benar, mereka tuh lebih excited belajar, itu sebuah pelajaran besar sih yang saya ambil. Dan beliau tuh ngajak gitu kan di setiap hari Rabu, jadi aku Mhm. Rabu tuh ada kelas tambahan kan, tapi sama beliau kan kayak asis aja, aku hadir, terus aku ikut, kuliah beliau, terus kalau ada pertanyaan dari mahasiswanya itu yang mau ditanyain ke aku tuh bisa gitu, relate langsung ke kehidupan orang Mhm. Indonesia. Terus Iya. kadang di awal kelas beliau tuh aku ngajar kayak, short expression di Indonesia gitu. Jadi ya Hmm. kata beliau tuh apa katanya, "Farida, saya aja karena supaya biar nggak bosen ya," gitu kan. Dia bilang gitu, terus, "Oh saya seneng Wah, saya banget." kangen main gamelan, betul, saya kangen Mhm, main gamelan juga waktu kuliah main gamelan, sekarang kangen bener. iya, Iya. Ini, saking apa namanya, mhm nah ada lagi, semester kemarin saya tuh juga ngajar bahasa Jawa kan, mhm mhm, tapi semester ini udah enggak gitu. Jadi, FLTA itu ya by request, bener-bener kerjaannya itu ya utamanya ngajar bahasa Indonesia sama kuliah, mhm, tapi pada ending-nya tuh by request-nya itu depends on the host institution gitu. bener 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 request-nya. Aku di sini ngerasa yang, kadang apa, sampai mau nawarin Indonesian class for free kayak gitu-gitu tuh udah Mhm. I have done it kayak gitu, tapi ya siapa yang mau belajar ayo gitu, karena kita nggak bisa ngadain cultural event atau apa, di sini restrict banget. Mau ngadain yang virtual cultural event juga ternyata belum ada respon. Jadi, ya udahlah aku I have given my best gitu. Yeah, this one is our community service. Mhm, bener. Ya, Ya udah giving information ya. mhm, oke. Oke, The ada last lagi? question, Mbak, ya mungkin. Oke, boleh. Iya, kira-kira nih, Mbak, for, teman kita di luar sana, Mbak, merekomendasikan nggak program sebagai seorang FLTA ini? Aduh, pertanyaan yang berat nih. Iya Saya berat sih, yang terakhir ya. ini sebenarnya harusnya bukan pertanyaan untuk saya ya, karena FLTA tahun ini tuh benar-benar spesial teman-teman. Mhm Kalau saya boleh saran ya, kalau memang masih seperti ini, ya kalau mau itu hebat sekali Anda. Maksud saya, apa namanya, kita tidak bisa mendapat pengalaman yang sama dengan mhm. FLTA yang angkatan normal lah ya. Angkatan normal, bener banget. Menurut Banyak saya banget kehilangan ya. pengalamannya tuh luar biasa, kaya gitu ya. Kita semua sekarang serba virtual, bahkan pagi ini tadi kita mid-year conference dari Mhm kemarin Sabtu Minggu, itu juga virtual. Dulu mhm orientasi juga virtual, jadi semua mhm. serba kita hanya duduk di depan laptop seperti ini Bener banget. aja. Itu jadi ya, kalau Anda mengharapkan pengalaman yang lebih, ya mungkin kalau saya boleh saran ya menunggu situasi kembali kondusif gitu ya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa juga, kita masih tetap bisa Iya, merasakan Amerika, tapi ya terbatas, tidak seperti limited, yang mhm. gitu. Aku juga Kalau Mbak Farida gimana tuh? sebenarnya saya nggak jauh beda sama Mbak Novi gini loh, kalau teman-teman memang, ya apa namanya, sangat mau banget kayak, "Oh sekarang aku mau jadi FLTA," gitu, ya udah go apply gitu, ya udah apply aja Mhm, dan ya berarti terima kayak segala konsekuensi, resiko iya, dan semuanya karena kita iya, bener-bener traveling ini kayak yang iya apa ya, segala sesuatu tuh di sini sensitif banget gitu, karena corona gitu kan. Jadi segala sesuatu yang biasa orang normal lakuin kan udah nggak bisa gitu kan. Nah, makanya teman-teman kalau mau, ya udah lanjutin aja gitu, maksudnya apply aja dengan dan semua resiko yang harus karantina, harus tes ini mhm, itu. iya bener banget. Terus ada Betul, iya, kemungkinan juga, kesempatan kalau berakhir online aja di Indonesia karena host nah, institusinya itu nggak ada, ngebuka kelas in person. Ya itu mhm, banyak banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ya sabar ya, kita nggak pernah tahu juga suatu saat mungkin corona mhm, menghilang atau segala sesuatu amin sudah amin. kondusif kembali, ya better saat itu, apa namanya, apply kayak gitu sih. Karena kita waktu apply semuanya masih normal ya, kita Ya nggak tahu bener, kita apply itu udah 2019 kan ya, Mbak, ya, betul betul, dan iya, everything is still normal. We never expect this kind of, iya. like, Never imagine. this kind of event I can say like Iya, bisa terjadi seperti ini, semoga ya ini ada vaksin, semoga semua kembali normal gitu ya. iya Kalau bener sih, kalau sebenarnya program ini beneran ya, kalau misal tidak pandemi ini, Anda akan mendapatkan pengalaman yang sangat kaya sekali begitu ya. mhm, Anda bisa pergi ke state
manapun bebas gitu ya, dibiayai dan lain sebagainya, bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara gitu ya. bener. Dan untuk tahun kami ini benar-benar ya kita sudah bisa stay di Amerika aja sudah sangat beruntung gitu. Saya menganggap sudah sangat beruntung karena saya tidak perlu berkutat dengan time zone difference, saya tidak perlu bangun tengah malam, itu bagi saya sudah beruntung sekali ya, walaupun akhirnya saya nggak bisa main ke Mbak Farida nggak bisa main ke saya gitu ya karena banyak travel restriction dan lain sebagainya. Sekarang Amerika bahkan menerapkan kebijakan baru, masuk Amerika harus tes gitu-gitu ya. Kalau ya waktu kita datang belum, tapi sekarang ini sudah gitu ya. Ya, ya udah. Begitulah ya teman-teman semuanya. Ini podcastnya cukup panjang ya di post arrival ini. Semoga bagi teman-teman yang penasaran banget dengan segala sesuatu tentang FLTA dan semoga apa yang kita bicarakan itu sudah cukup menjawab semua rasa penasaran teman-teman ya. Mungkin udah itu aja ya Mbak Novia dan mungkin ada hal terakhir yang mau dikatakan? Tetap semangat, sehat selalu dimanapun Anda berada. Kalau ada pertanyaan boleh nanti aku cantumin disampaikan ke Mbak Farida, boleh WA saya, boleh follow Instagram saya, boleh subscribe YouTube-nya Mbak Novi. Nanti aku kasih channelnya Mbak Novi, terus Instagramnya, terus emailnya ya. Boleh, feel free. Pokoknya saya senang kalau dengan pertanyaan ya. Jadi kita ambil budaya positifnya Amerika itu benar-benar we're happy with questions, itu benar-benar we're happy with questions ya. There is no stupid questions. Really. Bener banget sih, oke. Makasih ya Mbak Novi buat meluangkan waktunya podcast malam ini dan semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.